masih ada nih Pak untuk ronde kedua ya, ronde pertanyaan. Iya, Pak, sebelum ini teman-teman baik yang ada di Zoom atau yang ada di YouTube, silahkan cepat-cepat mulai menuliskan pertanyaannya. Pak Natali ini punya full baterai charge untuk menjawab pertanyaan saudara. Tuh, sebelum tanya Pak, saya mau merelevansikan apa yang Bapak presentasikan kepada peserta Zoom hari ini, karena kebanyakan tuh hamba-hamba Tuhan sebenarnya. Seberapa relevan apa yang Bapak presentasikan ini untuk khotbah di gereja? Iya Ibu, itu exactly ya. Masalahnya gini ya kan, saya di jemaat GKI kan. Kalau orang bercanda GKI itu gereja kurang iman. karena kenapa? Ya gini ya, cara presentasinya itu udah terlalu makanya kehilangan banyak anak-anak muda gitu. Padahal kan kita mau menggembala semua orang. Yang tua-tua ya pasti udah datang lah, ya kan? Karena kan siap-siap ya kan untuk tinggal landas gitu. Tapi yang muda-muda itu yang perlu kita jalan. Nah, dengan dengan cara presentasi yang baik ya, terutama gini nih. Ya, saya notice juga kalau di gereja-gereja saya udah mulai pakai slide ya kan. Itu tuh sangat-sangat baik gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang memang penggembala, latihan ya bikin slide ya kan, terus ada visual yang menarik. Karena cerita-cerita Tuhan tuh kalau ada gambarnya kayak Nabi Musa, Nabi ini yang walaupun ngomong gambarnya nggak ada teks apa-apa, tapi ada gambar yang berkaitan dengan yang saya ngomongin, itu masih oke banget kok gitu kan, dan itu menyenangkan. Dan anak-anak muda itu ya itu tadi yang saya bilang ya, 64% kita semua itu visual. Jadi kalau cuma duduk dengerin gitu tuh lama-lama ngantuk, tapi kalau ada gambar ya, apalagi slide-nya ganti cepat gitu ya, 30 detik sampai 60 detik ganti lagi. Itu tuh orang jadi pengen tahu apa nih ya gambar berikutnya kayak gitu. Memang capek ya, effortnya tinggi, tapi saya selalu percaya ya, semua usaha yang kita lakukan akan kembali ke kitanya berlipat-lipat gitu. Ya, ingat kunci rumah tuh kecil banget loh, tapi bisa membuka pintu yang sebesar itu. Jadi jangan menghitung effortnya, karena effortnya itu selalu ya, menurut saya kita tidak pernah effort tuh gede minta ampun ya kan. Tapi biasanya yang kembali ke kita tuh luar biasa banyak kok. Iya, terima kasih Pak Natali. Aku hampir tergoda nanya, pernah nggak tidur di gereja Pak waktu dengerin khotbah? Namanya lomba tidur Bu, saya anak. Oh no. Yang duluan ketiduran, saya menang, saya tidur terakhir. Jadi jujur aja sekarang untuk teman-teman juga gini lah ya, rajin-rajin melihat tetangga ya kan, melihat tetangga itu bukan dosa loh ya kan. Kalau saya jujur ya, biasanya nih mohon maaf nih ya kan, biasanya saya itu kalau ibadah itu ibadahnya pas dari awal sampai mau khotbah itu tuh pakai yang dari GKI, karena kan nyanyinya bareng dan lagunya tuh saya bisa ikutin ya kan, dari GKJ dan lain-lain gitu ya. Tapi begitu ibadah saya ganti ke tetangga. Presentasinya lebih bagus ya kan, dan kan tujuannya khotbah apa sih? Supaya masuk kok ya, bukan supaya ini memenuhi kuota presentasi sesuai topik gitu kan. Ya saya memilih ya dengan cara gitu, karena menurut saya ya mendapatkan inilah ya ya ilmu itu yang nggak harus dari satu lokasi, tapi ya gitu, karena yang di satunya itu kalau nyanyi itu lagunya terlalu gaya-gaya, saya jadi nggak bisa ngikutin gitu. Jadi saya milih-milih gitu. Saya dulu ada ide, wah apa video ini saya potong jadi video ini jadi satu gitu ya, jadi biar orang yang DKI suka nyanyinya tapi nggak suka videonya yang bagus gitu ya, tapi nggak boleh ya kan. Iya, oke Pak. Ya, oke, enough untuk pengakuan dosa. Ya, mohon diampuni. Doakan saya supaya. Ya, Pak, ini ada Pak Budiarto yang bertanya nih, Pak. Ini salah satu PIC kita nih. Terima kasih atas kiat presentasinya, Pak Natali. Ada pertanyaan nih. Pertama, apa kunci utama untuk kami nanti presentasi final karena hanya 3 menit? Kuncinya gimana untuk bisa menyelesaikan 3 menit dengan padat berisi? Ya, pokoknya gini ya, ingat loh ya. Hanya karena 3 menit, jangan terus presentasinya ngebut. Jangan presentasi 10 menit dijadiin 3 menit gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Ya.
Jadi ngomongnya, ya jadi ini. Waduh, ini ngomong apa? Ngomongnya tetap tenang, nyantai, tapi 3 menit. Artinya apa? Slide-nya dikurangin habis-habisan. Ketika slide dikurangin habis-habisan, ya, contoh yang tadi benefit ada 3, ya jadi cuma 2 atau 1, ya kan? Tapi 1 yang terbaik. Itu udah lebih dari cukup daripada 3, ya kan? Tapi terus ngomongnya cepet-cepetan, terus nggak tersampaikan pesannya, kayak gitu ya. Jadi titik pesannya adalah ketika presentasi itu inilah jeroannya gitu loh, inti-intinya gitu. Karena kita tidak perlu pemanis-pemanis yang nanti tidak impactful, kecuali pemanisnya itu adalah ya storytelling yang membuat purpose-nya adalah ini ya menhit itu loh, mengenai sanubarinya gitu. Oh iya ya, kayak gitu ya kan. Jadi misalnya kayak Bible ini ya, misalnya contohnya hackingnya misalnya hacking Alexa. Jadi tiba-tiba jam 10 malam ya kan, ingin nggak sih kita tidak pernah lupa ya kan untuk mendengarkan ayat ya kan. Jadi aplikasi kami jam 10 tiba-tiba ngomong membacakan ayat ya kan. Jadi kita tidak akan iya ya benar juga ya gitu ya. Something like that gitu ya. Jadi yang relevan gitu terhadap terutama ya terhadap juri dan juga peserta. Ya, terima kasih Pak. Oke, pertanyaan lanjutan nih dari Pak Budiarto. Apa kiat terbaik kalau proyek itu harus dipresentasikan oleh 2 orang? Udah 3 menit harus 2 orang. Apa tipsnya dari Pak Natalia? Apakah lebih baik 1 orang? Padahal di dalam hack ini biasanya kan ada 1 yang bicara teknis, ada 1 yang bicara non teknis. Yang non teknis nggak bisa ngomong teknis, yang teknis nggak bisa ngomong non teknis. Ya. Nah, saran saya ya, terutama ini kalau ceritanya, ini kita bayangkan aja kita lagi pitch tuh ke depan investor. Ya. Kalau ke depan investor harus gimana sih? Ya harus perfect, ya kan? Bukan intinya bukan wah ini kekeluargaan gitu kan. Jadi ada 2 orang kan saling sharing. Enggak. Kalau yang jago presentasi cuma 1 orang, ya 1 orang itu yang presentasi. Jangan mentang-mentang timnya 3 orang semua presentasi gitu. Ya. Kalau memang 2 orang jago presentasi ya nggak apa-apa, gantian kayak gitu ya kan. Apalagi kalau presentasinya pinter loh ya. Jadi kayak saling mengisi. Jadinya enak nih ya kan, dengerinnya kayak sinerginya kan jelas kayak gitu ya. Tapi kalau cuma 1 orang yang jago presentasi, 1 orang aja. Nah, tadi balik lagi. Kalau orang presentasi ya kayak saya lah, saya ya sebagai presenter harus memahami materi. Kalau saya presentasi terus ada bab yang saya nggak ngerti, ya kan? Nah, itu tuh you're not a good presenter, ya kan? Karena presentasi itu ya terus yang ini tolong dong ajarin saya cara ininya makainya, codingnya ya kan. Terus ngomong-ngomong ya, karena ini Code for God ini kan berarti ada kayak mungkin demo online gitu ya. Saran saya 1 ya. Apalagi nih kalau presentasi 3 menit itu adalah gini. Yang mau didemokan itu dibikin screenshot juga gitu. Ya, screenshot yang banyak. Kenapa? Karena ketika kita sekarang kita masuk live demo, and then ternyata ada fuck up gitu ya, nggak boleh ngomong fuck up ya. Nah, permasalahan gitu kan. Ada error ya. 5 detik aja ada error, langsung move on. Jangan nunggu ya. Sebentar ya, ini lagi connecting USB ini ya kan, restart dulu. Aduh. Game over ya kan. Saya sendiri kalau disuruh live demo ya kan, terus saya pura-puranya saya ada masalah nih, jadi saya presentasi langsung aja. Sengaja. Kenapa? Supaya smooth. Gitu ya. Jadi yang penting itu orang nggak begitu ke kalian sebentar ya, terus ada hening 15 detik 30 detik itu tuh distracting ya kan, terus langsung kosong pikirannya, udah mulai kemana-mana jurinya ya kan, and then you will not get a good score gitu ya. Jadi 1 presenter aja kalau memang jago ya, kalau 2 ya 2 nggak apa-apa. Latihan tadi ya 3 menit dinamis ya kan, itu menyenangkan kok. Saya pernah kok ngeliat slide itu yang ngomong 2 orang tapi bolak-baliknya tuh smooth banget. Itu tuh kerasa kok kalau orang latihan sama enggak itu kerasa. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan juga dari programmer nih, dari Pak Gatot. Pak Natali, sering yang ada di pikiran saya itu lebih cepat daripada kata-kata yang saya ucapkan. Jadinya tuh enggak sinkron dan kacau jadinya. How to handle it? Nah, itulah Pak direkam. Gitu. Ya, direkam karena begitu kita presentasi ya kan, terus pikiran kita ide. Nah, ini juga nih kadang ya banyak orang yang kalau bikin presentasi ya kan,
misalnya 1 poin ya kan, terus kan kita menjelaskan 1 poin, tapi ngomongnya mulai ngalor ngidul kemana-mana karena kita pengen menjelaskan sejelas-jelasnya, itu salah juga ya. Jadi kalian kalau mau menjelaskan sesuatu itu secukupnya saja gitu loh, yang memang dengan 1 atau 2 kalimat misalnya itu tuh sudah tersampaikan, itu tuh udah cukup ya. Ya itu penyakit juga kok, saya juga dulu juga gitu tuh, saya tuh pengen orang-orang itu paham yang saya omongin, jadi malah saya ngomongnya panjang banget. Dan kalau saya lihat rekamannya, ngomong apa sih gitu kan, ngomong ngalor ngidul nggak jelas gitu kan. Dan justru bukannya makin ngerti, makin boring gitu, makin bored ya kan. Karena makin detail itu kan makin sudah nggak relevan ya kan. Apalagi kalau pesertanya bukan orang IT, tapi ini lagi ngomongin topik yang teknis gitu kan. Misalnya artificial intelligence itu ada machine learning, ada ini ya kan, machine learning itu ada visual, ada ini. Buat apa ya kan, jadi jangan ya gitu, hati-hati dan direkam Pak gitu ya. Jadi taruh nih HP ya kan, terus kita presentasi ya kan, terus kita lihat ya kelewat 4 menit ya kan, terus dengerin, lah ini ngapain ngomongin ngalor ngidul kayak gini ya kan, dikurang-kurangin, diingat lagi, oke next saya akan mengurangi supaya ngomongnya cuma gini, diulangi ya. Saya berani taruhan ya 3-5 kali mengulang itu nggak ada lagi namanya pikiran yang lebih dulu daripada kata-kata ya kan. Itu Bapak pasti di introvert. Kalau introvert itu kan memang pikiran tuh lebih cepat daripada kata-kata ya. Kalau extrovert kata-kata dulu baru mikir. Gitu. Nah, jadi itu udah memang penyakit yang sama Pak. Saya juga dulu melaluinya. Makanya saya ya kayak ini waktu mau presentasi ini aja kan itu saya ngebaca lagi slide-nya, terus ngebayangin bakalan ngomongnya apa gitu. Jadi sekali saya aja juga membaca ulang kok gitu, mempraktis ulang gitu. Jadi jangan berpikir orang yang hebat itu ya kayak Steve Jobs ya, waktu presentasi Apple WWDC itu nggak mungkin nggak rehearsal gitu ya kan. Jadi rehearsal Pak, itu rahasianya. Iya, terima kasih Pak Natalis. Ini sekarang ada pertanyaan dari YouTube Saudara Odysseus. Saat presentasi, kadang ada poin-poin yang ingin kita sampaikan, tapi kita ingin pendengar menanyakannya lebih dulu. Apakah Bapak punya tips untuk mendorong respons pendengar ke arah yang kita mau? Iya, nah itu ya, itu aku nyebutnya CTA, call to action, ya kan. Jadi sebenarnya gini, dalam sebuah konten itu tuh biasanya struktur tuh ada 3, ya kan. Ada hook untuk menarik perhatian, body yaitu isinya itu sendiri. Jadi hook itu biasanya judul ya kan. Terus penjelasan tuh teks di dalamnya, and then CTA, call to action. Nah, jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang itu tadi ya pengen ditanyakan, ya ngomong. Kalau ada yang tertarik dengan ini silakan tanyakan. Terus lanjut gitu. Jadi jangan gini lah, jangan berasumsi gitu loh. Jangan berasumsi user yang mendengarkan itu tuh memahami kita ya. Kita harus menyampaikan pesan gitu ya. Jadi utarakan ya kan. Ini kalau tertarik nanti saya bisa detailkan ya di Q&A kayak gitu. Ya, terus nanti orang jadi nanya beneran ya kan, pancing kayak gitu. Ya harus ada CTA namanya, call to action. Ya, thank you Pak. Nah sekarang ada pertanyaan juga dari Dedi Yanuar dari YouTube juga. Bagaimana menurut Bapak presentasi dengan program semacam Prezi? Prezi adalah presentasi model unlimited Zoom. Unlimited Zoom. Apakah Prezi baik Pak? Ya, oke kok gitu. Aku pernah lihat salah satu presenter itu menggunakan Prezi yang menyenangkan ya kan. Karena pergerakan, dinamika itu yang ini kok mempengaruhi ya. Makanya slide saya tadi itu terus ada transisi aja, ada animasi ya. Sesimpel cuman animasi 0,5 detik ya, tapi itu mempengaruhi loh teman-teman ya. Daripada ganti kayak gitu ya. Jadi pikirkanlah ya, animation itu memang sangat-sangat baik ya kan. Dan Prezi itu apalagi ya, zoom in, zoom out ya kan. Terus ini ada 3 atau ada item kecil, terus ternyata zoom in ke item 1, terus zoom out, zoom in item 2 gitu kan. Itu menyenangkan banget kok. Nah, intinya tuh gini sih ya, intinya ya. Kalau kalian senang melihat itu, artinya bagus. Ya kalian implementasi juga ya. Saya tuh suka banget di YouTube, buka aja TEDx deh ya kan. Teman-teman buka TEDx. Dengerin, ya kan, itu kan presentasi maksimum 10 menit, ya kan, dan kalian dengerin gitu kan, cara dia present, cara dia gesture, ya kan, cara dia membawa diri, ya kan, cara dia nanya, tonton. Jadi gini loh, sensitivitas dinaikkan, ya, sensitivitas dinaikkan. Ketika nonton TEDx, jangan cuma nonton materi, tapi lihat orangnya, intonasinya,
transisinya, ya kan, slide-nya dibikinnya kayak apa, ya kan, cara dia menggerakkan tubuh, naikkan sensitivitas. If you want to be the best presenter, jangan seperti orang lain yang cuman lihat materi gitu loh, ya kan, tapi ya orangnya juga gitu, karena small gestures itu mempengaruhi kok gitu. Kalau kalian perhatiin aku tadi ngomong tuh gerak-gerak gitu kan, itu tuh supaya nggak boring juga, biar mata itu kita gerak-gerak gitu, ini Pak Natali mau kemana nih, oh ya, ayo loh gitu kan. Tapi itu ini mempengaruhi kok gitu kan, kayak olahraga mata itu juga membuat orang tuh jadi, saya kalau di panggung itu pasti jalan ke kiri, ke kanan, ya kan, gitu. Nah kalau udah mulai orang yang nggak konsen, itu saya deketin orangnya gitu. Orangnya jadi kaget dan orang lain jadi pengen tahu ini ada apa sih kayak gitu. Itu biasanya saya sengaja kayak gitu. Iya, makasih Pak. Tapi saya pernah tuh nonton presentasi pakai Prezi, itu kepala aku pusing, Pak. Iya. Untuk orang tua kayaknya kurang cocok ya. Cocok ya, memang. Kadang terlalu banyak. Memang ini sih. Ya. Kayaknya Prezi cocoknya kalau presentasinya itu per slide-nya itu agak lama ya, 2-3 menit, jadi nggak terlalu sering gerakan. Gitu. Iya, oke, thank you Pak. Ini ada juga tuh, bagus kan, berarti untuk orang yang cukup senior nggak cocok gitu, tapi kalau anak muda, saya anak muda lah. Ya. Suka itu, yang kayak gitu tuh suka gerakan ya. Know your audience aja. Ya, apalagi kalau yang punya vertigo, Pak. Waduh, pusingnya cepet. Oke, Pak, ini ada pertanyaan yang bagus nih dari Saudari Evi. Apakah Bapak pernah mendapatkan pengalaman gagal dalam presentasi? Terus gimana caranya move on dari kegagalan itu? Nyesal terus seumur hidup ya, Pak? Ya ampun, teman-teman, gini loh ya. Bayangkan aktivitas yang kalian lakukan tuh kayak main game, ya. Contohnya tuh apa ya, main game? Main inilah, Ibu pernah nggak sih main yang bubble itu, yang nembak-nembak, atau yang suruh ini ya, Angry Bird deh, Angry Bird. Ya, sekarang saya tanya, kalau kalian main Angry Bird, ya, terus gagal, apakah kalian menganggap kalian orang gagal? Enggak. Coba lagi, sampai burungnya mati semua, babinya mati semua, terus naik level, puas nggak? Puas, and then kalian jadi naik level. Jadi ya tips saya, mindset kita itu ini makanya tadi saya minta follow ya akun saya @nataliardianto. Jualan ya, Bu. Ya. Supaya mindsetting kalian benar gitu. Ketika kalian melakukan sesuatu salah dan gagal, jangan menganggap kalian gagal. Kalian tuh masih di level yang sama. Cuman belum naik level aja. Terus sampai kalian naik level. Nanti habis itu naik level. Nggak ada orang ya yang gagal main game terus jadi turun level tuh jarang ya kan. Jarang ada orang main game lagi level 7. Maaf, Anda gagal terus jadi level 6 tuh nggak ada, jarang. Ya, pasti mainnya di level 7 lagi gitu. Ya, jadi mindsetting yang tepat itu membantu kalian juga tidak membuat kayak tadi ya Ibu bilang baper ya kan. Terus merana nangis seumur hidup. Saya gagal banyak banget. Presentasi saya jadi gini, saya itu selalu ya ngomong-ngomong kalau bikin jokes itu tuh saya memang sudah diprogramkan juga. Ketika di posisi slide sini saya bikin jokes inilah kayak gitu ya kan. Itu di awal-awal jokes saya selalu garing. Ya kan? And then karena kenapa? Karena nggak ada ekspresi ya kan. Ya jadi kayak gini-gini ya. Krik gitu kan. Nah, terus saya merhatiin, saya suka banget terus buka ini ya, stand up comedian ya kan, terus cara ngomongnya gimana sih? Oh, ternyata gesture ya kan, raut muka itu penting gitu kan. Jadi sekarang saya ya terus ini deh. Hahaha gitu. Jadi pada ketawa ya kan. Karena kalau ketawa itu memecah membuat rileks ya, membuat rileks peserta sehingga makin suka kita dan mendengarkan kita gitu Ibu ya. Jadi jangan pernah gagal ya. Ngomong-ngomong gini ya, entrepreneur itu 90% startup akan gagal dalam waktu 5 tahun. 90% pertanyaannya. Berarti harusnya kita gagal 9 dulu untuk bisa nanti berhasil 1. Kalau orang sekali gagal aja menganggap diri dia orang gagal, nggak ada entrepreneur mah. Game over ya. Jadi entrepreneur yang hebat itu entrepreneur yang nggak mau kalau aku nyebutnya namanya menabung kegagalan, Bu. Saya gagal 1, gagal 2, gagal 3, sampai gagal 8 kali. Artinya sisanya 1 lagi gagal dan 1 lagi berhasil. Jadi probabilitas berhasil saya udah tinggal 50% sekarang. Udah bukan 10% lagi, ya kan? Gitu. Jadi nabung kegagalan ya untuk mencapai keberhasilan kalian.
Ya, tapi tetap harus berubah kan ya Pak. Kalau kita melakukan hal yang sama terus ya gagal terus, nggak berubah-berubah. Doing the same thing over and over and expecting a different result is called insanity. Yep. Jadi, ya itu makanya improve ya. Perhatiin, jangan ya gitu ya. Memang sudah salah, terus dilakukan lagi yang sama. Aduh, ya you're asking for it gitu kan. Kalau saya suka gitu. Makanya saya suka, istri selalu menemani saya, terus ya saya minta review ya kan. Apa Mami yang salah? Wah, Mami tadi Daddy ngomong gini nih terlalu kasar ini. Oh iya benar juga ya gitu. Point taken gitu. Dan terbuka hati kita kan, jangan kamu siapa gitu ya. Aku tuh lebih senior dari kamu ya, open your mind. Thank you Pak, itu nasihat yang sangat bagus. Ini ada pertanyaan lagi dari YouTube Pak, dari Saudari Okti. Seringnya kalau yakin dan tahu betul values dari materi presentasi, kita bisa oke dan baik dalam presentasi. Tapi sering kita harus presentasi untuk sesuatu yang mungkin belum kita kuasai benar gitu. Jadi belum yakin benar. Nah, gimana caranya agar bisa baik dan meyakinkan saat presentasi walaupun kita sendiri nggak yakin gitu? Wah, ya jawabannya adalah ya kalau kalian tidak yakin dengan diri kalian, gimana orang lain yakin dengan kalian? Itu aja sih ya. Jadi kalau nggak yakin, riset ya kan, cari tahu ya kan, pelajari ya kan, dan kalau ternyata presentasinya besok ya sampai malam belajar, latihan dan seterusnya gitu ya. Karena ya rahasia gini lah, ya kayak saya presentasi tentang materi ini ya, satu ini jujur ya, saya tuh kalau presentasi selalu saya yang bikin sendiri. Saya nggak pernah nyuruh staff untuk bikinin presentasi. Kenapa? Karena kalau saya yang bikin presentasi kan style ya, ingat loh, style itu tuh beda loh ya. Nyuruh orang, style-nya belum tentu sesuai kalian ya kan. Saya juga sering tuh presentasi materi orang, ya terus hasilnya nggak akan optimal ya kan. Jadi walaupun saya dibayar, gitu ya. Jadi ada training center ya, minta saya presentasiin materi yang udah mereka siapkan. Ya itu memang bikin nggak confident sih. Gitu ya. Tapi saya sendiri ya, tapi di presentasi pertama jelek ya kan, and then saya analisa ya kan, wah di sini tadi saya nggak bisa jelasin dengan baik gitu, kita ada yang nanya ya kan. Terus saya mulai riset lagi, jadi waktu saya melakukan presentasi berikutnya yang dengan materi yang sama, saya makin baik gitu. Saya dulu waktu ngajar di training center ya, itu tuh presentasi itu udah sampai nggak ngelihat slide. Pindah slide itu udah apal, ini slide-nya bakalan apa itu udah luar kepala ya kan, dan itu kalau udah ultimate ya, udah yang paling atas gitu. Tapi kalau kalau ya itu tips saya untuk materi yang nggak familiar, ya difamiliarin. Karena kalau if you're not confident, orang lain juga mau. Ya, oke, thank you Pak. Ini sekarang ada pertanyaan dari Zoom dari Saudara Eben. Aku iso jawab Pak, tapi sebentar. Bagaimana caranya kita mahir berbicara saat presentasi? Aku bisa jawab, ulangi lagi semua presentasi Pak, Natali. Ya, practice makes perfect kok, gitu ya. Jadi latihan ya. Latihan terus dan juga ya nekat gitu loh. Aku tuh paling gini loh ya. Pertanyaan saya ini ya. Bayi pertama kali jalan apakah dia nggak pernah jatuh? Pasti jatuh, ya kan? Anak kecil belajar matematika perkalian di awal-awal sering salah nggak? 2 kali 2 aja sering salah nggak? Sering. Ya kan? Terus sekarang pertanyaannya, kalian kalau tidak melakukan first step, terus kalian pengen udah sampai level fifth step ini ya, langkah kelima, mungkin nggak? Nggak mungkin. So always your first step itu tuh pasti jelek, berat, ya kan, nggak enak. Tapi kalau ya ini misalnya nih ya, kalian punya teman-teman lain nih, kalian first step duluan, ya kan, ini belum melakukan step, and then kalian udah melalui kesalahan, kegagalan, and then next step. Ini mereka ini ya harus first step dulu untuk bisa ngejar, kan nggak ada yang namanya pung langsung gitu loh ya. Jadi first step itu memang nggak ada yang sempurna kok ya kan, tapi kalau nggak dilakukan berulang-ulang ya. Ngomong-ngomong di Instagram saya @nataliardianto itu ada namanya 10,000 hours, 10.000 jam ya. Orang itu untuk mencapai skillful atau talented itu harus melaluinya 10.000 jam. Kalau kalian baru spending 5 jam, 10 jam untuk presentasi, you will not become a very very talented and skillful presenter. Lo harus invest waktu gitu ya, and do it over and over. Practice makes perfect. Ya.
Pak, ini ada satu pertanyaan pribadi nih. Kita kan pengen sebenarnya pendeta kita yang khotbah itu kan juga naik tingkat gitu. Maksudnya ya aku nggak tahu mereka latihan apa tidak gitu ya. Kita sebagai jemaat ketika mendengar khotbah kita sering tahu, oh ya ini kesalahannya di sini, aduh nggak menarik, oh harusnya ini gini gitu. Tapi kan kalau kita ngasih masukan ke pendeta kan sering nggak diterima, maksudnya nggak enak lah ya gitu. Ada cara nggak untuk jemaat itu sebenarnya bisa ngasih masukan ke pendeta tapi tanpa menyakiti atau tanpa apa ya merasa tersinggung lah gitu. Nah ini Bu, aku ingat sih ada ayat Alkitab itu yang mengatakan, saya lupa tapi ya, itu mengatakan begini, ya tugas kita sebagai manusia adalah yang mengasih tahu, ya. Tapi kalau dia nggak berubah itu kita serahkan pada Tuhan, ya kan. Nah maksud saya itu gini Bu, ya orang, ya untuk mengubah orang itu yang bisa mengubah orang adalah diri sendiri. Nggak ada orang luar yang bisa mengubah orang lain, itu nggak ada. Jadi kayak kita ngasih tahu orang, ya udah kita udah kasih tahu aja, ya diterima nggak terima itu udah tanggung jawabnya dia, bukan tanggung jawab saya, kayak gitu. Ya. Kebetulan istri saya kan konselor, gitu ya. Jadi cara kita merespons, bereaksi itu tuh yang mempengaruhi outcome-nya. Ya kan? Tapi kita mengutarakannya dengan baik-baik, ya kan. Kalau nggak diterima ya kita doakan aja, ya. Tapi ya ini untuk rekan-rekan yang mungkin pendeta di sini, ya keterbukaan pikiran juga gitu kan, karena zaman berubah loh. Ingat, mungkin pendeta ya waktu masih kecil pernah nggak sih merasa gini kan, ini orang tua tidak mengerti keinginan saya nih, orang tua tidak mengerti zamannya udah beda. Nah sekarang pertanyaannya, kalian sekarang yang menjadi senior melakukan hal yang sama, nggak ngikuti zaman. Jadi apa yang terjadi? Salah siapa? Ya kan? Yang bukan salah zamannya kan, salah kitanya yang tidak mengubah cara kita gitu. Apalagi zaman sekarang ya Bu ya. Digital kan, pasti ada proyektor sekarang, ya kan? Tapi proyektornya gambarnya cuma khotbah. Nggak menarik banget ya kan? Sayang banget itu ada fasilitas yang udah disediakan, ya kan nggak dimanfaatin gitu ya. Jadi perubahan hanya bisa datang dari diri sendiri. Kita sebagai jemaat ya kita utarakan, ya kan? Kalau pendeta mungkin ya bikin inilah seminar pendeta ngomongin yang mana yang masih boleh lah, ya kan, presentasinya terlalu keren atau terlalu bercanda gitu kan. Karena saya sendiri jujur yang paling saya ingat adalah pendeta yang bercandanya banyak banget gitu loh. Salah satu tekniknya dia waktu itu tuh bikin singkatan-singkatan yang lucu-lucu kayak gitu. Ya kan, ini bisa aja nih pendeta bikin singkatannya, ya kan, terus kita ketawa kayak gitu. Mungkin untuk banyak gereja nggak suka ya kan, karena wah kok ketawa-ketawa tuh di ibadah. Tapi purpose-nya apa sih kalau cuma buat datang sesuai protokol and then pulang, tapi nggak dapat apa-apa, nggak nyangkut ya kan. Saya sering loh besoknya udah nggak inget kemarin khotbah apa ya. Tes aja ya kan jemaatnya ya kan, hari Seninnya di announce ya ada survei khotbah kemarin tolong ceritakan, banyak pasti nggak inget. Tapi kalau engkor ya bercanda-bercanda tadi kan namanya engkor ya kan. Engkornya bagus misalnya, oh ini kemarin ini ngomongnya gini ya kan, iya ini jadi ingat. Iya, oke. Pak, ini ada ucapan terima kasih dari Pak Budiarto yang tadi nanya ya. Thanks Pak Natali atas pertanyaan pertama tadi, sampaikan jeruan relevan dari konten. Thanks juga untuk jawaban pertanyaan kedua, usahakan satu orang saja supaya maksimal dan sharp. Keep move on while problem. Ya, thanks banyak, itu aja. Oke, ada pertanyaan lagi Pak dari YouTube. Jika hanya menawarkan ide, kadang pelaksanaan teknisnya itu lebih tahu pelaksanaan atau teknisnya itu lebih tahu pesertanya. Bagaimana supaya dapat meyakinkan peserta untuk gabung dalam timnya? Ini kayaknya masalah pitching ya. Maksudnya presentasinya itu bagus, tapi ketika ditanya itu presenternya tuh nggak ngerti gitu. Malah pesertanya yang lebih ngerti. Gimana membuat peserta yang ngasih jawaban itu ikut timnya dia karena dia udah jawabin. Itu bagus sih. That's a good question. Ya. Jadi ini aku ada kalimat yang biasanya istri nggak terlalu suka gitu. Jadi gimana caranya buaya dikadalin. Jadi ya itu, jadi kayak gini ya kan. Kita ya makanya tadi ya latihan skenario planning namanya. Jadi kita udah menebak kalau bakalan pertanyaan kayak gini saya jawabnya gimana ya gitu kan. Itu kalau di dunia sales itu tuh namanya sales script ya. Nah, kalian harus mikirin ya kan, wah kalau pertanyaan kayak gini
gua bakalan jawab seperti apa, itu udah dipikirin dengan baik. Jangan pas ketika ditanyain baru mulai panik dan mulai mikir cepat. Nih, contoh nih ya. Kalau kayak tadi ya, oke, saya ada ide gini ya kan, dan ini tapi ya ini saya tidak tahu eksekusinya. Nah, ketika ditanya hal yang saya nggak tahu jawabannya ya kan, misalnya nanti kalau caranya kayak gini gimana caranya? That's a really good questions. That's why I need you. Gitu. Jadi memang kita harus apa ya, pinter lah, dan karena gini, kalau kita ngomongnya kan, itulah Pak, saya kayaknya butuh Bapak deh, gitu kan. Orang itu bangga nggak? Bangga. Oh, iya nih saya dibutuhkan orang kayak gitu kan, dibutuhkan presenter lagi ya kan, itu happy. Jadi permainan psychological itu juga mempengaruhi ya cara kita juga mengumpulkan orang gitu, dan jangan gini loh, dan utarakan aja gitu kan, menurut Dorce Gamalama, kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu. Ya kan? Jadi mohon maaf kalau memang saya tidak bisa mengetahui solusinya. Oleh karena itu saya juga berharap ya kan, jika teman-teman ada yang bisa mensupport saya ya, I will be really really grateful and we can make this work kayak gitu. Ya, jadi ya kepercayaan diri ya kan, karena kan intinya gini ya, kayak kalau kalian nanti jadi leader pimpinan itu kan, you're not great at anything ya kan, you're only great at a lot of few stuff, and then the one that will be really great at something itu adalah ya staff kalian gitu. Jadi jangan pernah juga merasa kalau kalian di atas tuh harus menjadi yang paling ngerti semua, that's wrong ya kan, karena leader itu hanya kemampuan to say the right yes and to say the right no kayak gitu ya kan, ya yang benar, ya yang salah, karena sekali salah ngomong yang harusnya ya ngomong no, outputnya nanti bisa totally different ya kan? Tapi yang menjalankan memang tim di bawahnya gitu. Jadi jangan dengan kita being humble juga ya kan, saya tahu saya cuman remah-remah rengginang gitu kan, jadi saya harap ada teman-teman yang bisa membantu saya ini ya kayak gitu, itu kan menyenangkan ya, lucu ya, remah-remah rengginang gitu kan, mohon bantuannya dong kalau ada yang ini ya, oh iya gitu, oh ini kayak orang yang menyenangkan gitu kan. Pasti saya kalau kerja sama dia happy kayak gitu, something like that, Ibu. Iya, thank you. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Antong Kuo. Bila tidak bisa presentasi, maksudnya nyadarin kalau dia nggak pintar gitu, terus kita minta tolong teman yang presentasi bagaimana? Jadi kita tetap jadi pemimpin project, tapi yang presentasi orang lain. That's really okay kok Bu, gitu kan. Jadi nggak masalah Pak, gitu. Jadi kita sendiri ini ya, everyone itu diberi talenta yang berbeda-beda oleh Tuhan, ya kan. Kalau terus jangan dipaksain gitu. Saya sendiri ya, ini ya, saya tuh kursus piano oleh ibu saya itu 4 tahun. Apa hasilnya? Nggak ada. Sekarang bahkan 1 lagu pun nggak bisa, ya kan? 4 tahun padahal. Nah, adik saya itu tuh cuman belajarnya di gereja, dan sekarang dia pemain konser piano sama flute kayak gitu, ya. Itu talenta, ya kan? Jadi kita juga harus identify our capabilities, ya kan? Tapi menurut aku nih ya, kalau presentasi itu bukan talenta sih. Presentasi itu skill. Jadi memang bisa kita latih, ya kan? Jadi mungkin kita nggak yang terhebat, kita minta orang yang presentasi silakan, tapi kita juga latih lah Pak ya, mengasah skill kita gitu. Karena presentasi itu menurut saya siapa aja bisa kok gitu kan. Yang penting bisa ngomong itu udah ini ya kan, udah bisa presentasi. Sekarang tinggal kita benar-benar sensitif tentang ya intonasi, ya kan, gesture, ya kan, materinya juga, ya technical dan non technical yang tadi saya utarakan, ya kan. Ya, tapi mengajak orang untuk yang menjadi presenter oke. Karena saya sendiri kan co-founder tiket.com. Nah, itu CEO saya nggak pernah presentasi. Ya kan? Yang presentasi cuma 2 orang biasanya. Chief Marketing Officer dan saya Chief Technology Officer. Ya kan? Dan saya sendiri yang ngomong bisnisnya juga gitu loh. Ya kan? Tentang tiket.com, ininya, ideas gitu. Jadi itu it's okay and it's common juga kok. Bukan berarti you're not gonna be a great leader kalau nggak bisa presentasi dengan baik. Ya, semoga 2 pertanyaan terakhir itu memuaskan ya untuk Saudara Bima dan Saudara Antong. Oke, ini ada pertanyaan dari YouTube dari Ivana. Mungkin saya sedikit refresh pertanyaannya gitu. Kalau pada waktu kita presentasi terus tiba-tiba blank gitu, gimana cara mengatasinya ya Pak? Entah karena nervous, entah apa, itu tiba-tiba blank, nggak inget apa-apa gitu. Iya,
Jujur, aku sering ya kan dulu sering banget terjadi juga kayak gitu. Apalagi itu kalau ada orang yang mengganggu gitu kan, ada cuntang, terus aduh lupa kayak gitu. Itu memang common sih. Nah, tapi caranya adalah itu tadi practice ya kan, practice presentation. Karena lo mau di distract apapun, tapi kalau materinya aku paham banget ya, terus aku ngeliat slide-nya lagi, oh lagi ngomongin ini, bisa langsung dilanjutin ya kan. Dan apalagi kalau udah ngomongin ini udah latihannya 3-5 kali, nggak mungkin lupa sih feeling saya kayak gitu kan. Dan fokus ya. Nah, biasanya itu salah satu teknik fokus saya adalah gini. Instead of saya matanya ke mana-mana karena ya tahu ada orang jalan kaki, itu kan jadi kita mikir, wah kok dia pergi ninggalkan saya nih gitu kan. saya ini fokus ke peserta yang di paling depan aja. Karena kan biasanya orang yang di paling depan adalah orang yang serius, ya kan. Dan itu saya lihat mata mereka, ini mereka, ya kan. Terus mata di swipe ya, lihat semuanya. Karena orang suka itu kalau kita melihat langsung eye to eye ke peserta kayak gitu, ya kan. Jadi karena biasanya peserta paling depan tuh nggak mau macam-macam, ya kan nggak enak juga. Lagi ngupil gitu nggak mungkin kan kalau dilihat presenter ntar. Jadi pasti orang-orang di depan yang bagus-bagus. Jadi saya fokus gitu supaya nggak gampang distracted oleh suasana yang di belakang-belakang ini. Gitu. Ya, dan praktis memang kata kuncinya praktis gitu. Makanya tadi slide-nya satu font gede, satu biji doang ya. Practice makes perfect gitu. Ya, terima kasih. Itu saya harap jawaban Pak Natali itu juga menjawab pertanyaan Julius dari YouTube yang mengatakan gimana caranya mengatasi kalau lupa waktu presentasi. Jadi sama ya Pak, latihan. Nah Pak, ini ada tanggapan dari Pak Franz. Ini saya tahu Pak Pendeta. Shalom Pak Natali, hari ini sudah mengupgrade presentasiku, kemampuan presentasiku, wawasanku dapat aku tak latihan bolak-balik supaya minus jadi plus. Dari minus jadi plus ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari saudari Gio Sendrato. Aduh, tapi ini waktunya udah mulai mepet nih ya. Bagaimana membuat presentasi khotbah dalam bentuk live di sosmed supaya lebih menarik? Karena di saat live kita tidak bisa menampilkan materi dalam bentuk PowerPoint. Karena kan setelah pandemi ini kan banyak sekali rekaman-rekaman khotbah tuh Pak ya. Gimana caranya membuat khotbah yang menarik supaya bukan hanya intinya tapi ketika di sosmed itu juga bagus gitu. Iya. Nah, jadi gini, dari saya sendiri sering ya presentasi itu banyak tekniknya. Nah, salah satu tekniknya itu gini. Saya bikin TV, ya kan? Saya bikin TV, tapi atau monitor komputer ya. Terus screen-nya di flip. Ya kan, screen-nya di flip karena Instagram itu kan kebalik ya. Nah, jadiin di latar belakang. Jadi saya ngomong latar belakangnya. Jadi kalau mau ditunjukin slide saya menyingkir, ya kan? Ini slide-nya, ya kan? Terus saya balik lagi kayak gitu. Itu salah satu teknik juga Ibu gitu ya. Atau ya ini ada laptop, ada monitor ekstra di samping kayak gitu. Kalau yang lebih canggih itu memang ada software-nya namanya DuckDuckGo ya kan, itu tuh untuk mengambil data live streaming di Instagram, kita login dari situ dan itu nanti di-connect ke software streaming namanya OBS itu agak teknis, tapi mungkin ya kalau nanti pengen tahu lebih lanjut saya coba kasih link ya untuk bisa mulai latihan karena memang unfortunately Instagram tuh nggak bisa dibikin program live stream ya, kecuali kalau kayak YouTube ya kan. Itu Facebook itu sudah ada software untuk live streaming yang nanti bisa screen sharing dan lain-lain. Gitu. Iya, terima kasih. Ini karena waktu sudah habis nih. Ini ada satu tanggapan dari Ibu Maria Marpaung. Terima kasih ilmunya Pak Natali, gitu ya. Bermanfaat banget buat saya sebagai PR di perusahaan saya. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir sekaligus menjadi closing statement dari Pak Natali. Ini ada pertanyaan yang saya kira bisa dipakai untuk menjadi closing statement. Jadi menurut Pak Natali, presentasi yang baik atau yang terbaik itu presentasi yang seperti apa? Wow. Ya, presentasi menurut saya sih ya. Presentasi yang terbaik itu adalah yang membuat ya pesertanya itu tuh bisa membawa sesuatu ke rumah kayak gitu ya kan. Jadi saran saya ya untuk teman-teman jangan bikin presentasi itu tuh yang hanya inilah ya
yang retorik itu yang cuma buat keuntungan saya sendiri, saya nunjukin saya sehebat ini loh kayak gitu. Itu jangan ya kan. Karena ya itu ya apa yang kamu tuai apa gimana Bu kalimatnya Bu? Apa yang kamu tabur kamu tuai. Itu yang kamu tuai ya kan. Dan yang ditabur biji, tapi yang kita tuai kan biasanya hasilnya banyak ya kan. Padi itu kan satu strain aja ada banyak banget kayak gitu. Nah, jadi maksud saya di sini adalah apapun tujuannya adalah kalau saya ya impiannya adalah yang dengerin itu nanti dapat manfaatnya. Jadi walaupun saya lagi presentasi tentang company saya, tapi ada materi-materi yang membuka wawasan gitu. Kayak saya kan di industri kesehatan nih, Jovi sama Lifepack. Nah, Lifepack itu bahwa penderita penyakit kronis ya, orang yang harus minum obat setiap hari itu tuh di Indonesia ada 60 juta loh. Dari populasi 270 itu banyak banget gitu kan. Nah, kalau kita nggak siap dari sekarang, ya kan, most probably kita akan menjadi orang yang setiap bulannya harus mengeluarkan uang untuk kesehatan kita. Karena kalau kita nggak konsumsi obat, degeneratif dan malah makin sakit. Jadi kayak gitu. Jadi walaupun lagi jualan, tapi ya gimana caranya tetap menanamkan hal-hal yang membuat orang menjadi makin pinter. Itu sih menurut saya. Iya.